Yo guys, welcome back di channel Sepekan 06. Kali ini saya akan mendaki di pegunungan daerah Jawa Tengah yang insya Allah bakal ke Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau. Semoga hari ini lancar. Amin robbal alamin. Selamat sampai tujuan dan selamat sampai pulang ke rumah. Sekarang start dari Bandung jam 03.35. Oke. Sekarang destinasi pertama kita menuju Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Lanjut. Oi Sobat Beban, welcome back di channel Sepekan 06. Setelah melakukan perjalanan sendirian selama 11 jam menggunakan motor dari Bandung melewati jalur Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Cilacap, dan Wonosobo, sampailah saya di basecamp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Setelah beristirahat, keesokan harinya saya langsung bergegas melakukan registrasi dan bersiap untuk melakukan pendakian. Oh iya, karena peraturan di sini tidak diperbolehkan solo hiking, jadi saya nebeng regis deh sama pendaki lain. Untuk jam registrasi pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur sebagai berikut. Untuk tektok, biasanya pendakian dimulai jam 11 malam dan untuk yang camp, biasanya pendakian dilakukan jam 9 pagi. Fasilitas basecamp pun terbilang komplit, ada tempat istirahat, charger HP, toilet, warung nasi, musola, dan ojek sampai batas vegetasi. Untuk biaya simaksi dan fasilitas dikenakan biaya sebesar Rp30.000 dan parkir Rp10.000. Dan untuk kalian yang ingin menggunakan jasa ojek dikenakan tarif Rp30.000 di siang hari untuk satu kali jalan, dan untuk ojek di malam hari dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh itu kalau nggak salah di Rp50.000. Makanya semua pendaki dilarang membawa atribut yang berwarna kuning dominan. Dan dilarang juga mengucapkan kata-kata capek maupun dingin. Walaupun itu dengan bahasa dari kalian masing-masing, kita tetap tidak perbolehkan karena itu sudah menjadi suatu kearifan lokal dari basecamp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Kalau seandainya lupa, manusiawi. Namun kalau bisa jangan sampai disengaja. Dan untuk tisu basah tentunya dilarang bawa naik. Ada yang mau tisu basah? Nggak ada ya. Dan untuk sampah besok wajib dibawa turun kembali. Ya, jadi tidak ada istilah sampai tertinggal di atas. Usahakan sekecil apapun itu sampah wajib dibawa turun. Jangan jadikan gunung tempat pembuangan sampah. Ya, pengambilan identitas besok wajib menunjukkan bawaan sampah dari regu kalian masing-masing. Jadi mengerti? Mengerti. Untuk estimasi waktu di sini sudah tertera jelas. Ada yang 2 jam setengah, 1 jam setengah, bahkan juga ada yang 1 jam. Kita serahkan lagi ke kalian masing-masing. Bisa lebih cepat ataupun lambatnya tergantung perjalanan dari kalian sendiri. Ya, perjalanan dari basecamp sampai batas vegetasi, kira-kira mau pakai jasa ojek atau jalan kaki? Ada yang jalan kaki? Pakai jasa ojek semua? Kalau pakai jasa ojek nanti turun ojek di Plerenan Suwatu, yang mana di sebelah Plerenan Suwatu ada Gapuro Rahayu. Gapuro Rahayu merupakan gerbang awal masuknya jalur pendakian. Jadi tentunya semua pendaki wajib berhenti sejenak, mengucapkan salam dan berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Gunung Sumbing via Gajah Mungkur memiliki 4 pos dan 4 camp area. Yang pertama ada pos 1 Sengaran, pos 2 Kaju Sawah, pos 3 Gajah Mungkur, dan ada juga pos 4 Gelarwangi. Yang mana nanti ketika di pintu masuk Gajah Mungkur ini peraturannya sama seperti halnya di Gapuro Rahayu. Ada pun larangannya dari mulai pintu masuk Gajah Mungkur sampai pos 3 Gajah Mungkur, tentunya semua pendaki dilarang buang air kecil, buang air besar, dan dilarang juga berkata-kata kotor. Ya, larangan tersebut tertera dari pintu masuk Gajah Mungkur sampai pos 3 Gajah Mungkur saja. Bisa dimengerti? Mengerti. Karena pos 3 Gajah Mungkur kawasannya sabana, dari kita sudah menyediakan tali pembatas sepanjang jalur sabana. Tentunya semua pendaki dilarang keluar jalur. Dan dilarang juga mendirikan tenda di area pos 3 Gajah Mungkur atau di area sabana dengan alasan apapun. Karena kita memiliki 4 camp area. Yang pertama ada di pos 2 Kaju Sawah, ada juga camp area Watu Talang. Dan di atas pos 3 masih ada 2 camp area lagi, ada Sunset Camp dan ada juga camp area Kandang Hijau. Ya. 2 camp area tersebut merupakan 2 camp area paling efektif kalau seandainya besok mau melakukan perjalanan summit. Ya. Untuk mata air 1 ataupun mata air 2 saat ini ada semua, silahkan manfaatkan. Namun himbauan dari kita untuk mengambilnya wajib menggunakan botol, galon ataupun alat-alat yang lain. Tidak boleh mengotori area mata air. Ya. Dari camp area Kandang Hijau sampai puncak Raja Wali ini merupakan jalur summit.
jalur yang bagi kita lumayan terjal, lumayan menguras tenaga. Jadi kita menghimbau ke semua pendaki, kalau seandainya memang tidak kuat ataupun tidak mampu, tidak usah memaksakan diri. Puncak bonus bagi kalian, tapi yang lebih utama itu adalah keselamatan. Yang mana nanti ketika di bawah pos 4 itu ada tali webbing, tahu tali webbing? Tahu. Tahu ya. Suatu naik ataupun turun, menaiki tali webbing tersebut tidak usah barengan, cukup satu persatu saja, bergantian demi keselamatan dari kalian semua. Dan sebelum naik, tolong dicek dulu untuk talinya. Bisa dipahami? Paham. Dan juga tambahan di bawah pos 3 ataupun di bawah pos 2 untuk jalurnya zigzag ya. Contoh jalur zigzag seperti ini hanya sekedar contoh. Jangan sampai memotong ataupun menerobos jalur zigzag dengan alasan apapun, entah itu naik ataupun turun, tetap ikuti saja jalur pendakian yang dari pihak basecamp sediakan ya. Karena yang kita takutkan nanti kalau seandainya menerobos jalur, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dari pihak basecamp tidak akan bertanggung jawab ya. Dan untuk jam turun juga, besok usahakan jam 9 malam sudah wajib ada di basecamp semua ya. Selebihnya itu mungkin bisa ngabari ke pihak basecamp ya, minta saja nomor langsung ke pihak basecamp. Nanti kalau seandainya ada trouble dan lain sebagainya, bisa langsung memberitahu ke pihak basecamp ya. Dan untuk ketua regu di sini ada semua? Ketua regunya mana? Ini, Pak. Oke, saya berpesan kepada ketua regu, suatu naik ataupun turun, apapun kondisinya harus barengan. Naik bareng, turun juga harus bareng. Jadi kalau seandainya ada salah satu teman yang tidak kuat ataupun tidak mampu, jangan memaksakan diri, turun saja ya. Saya mengerti ya. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silahkan ditanyakan kalau ada. Cukup? Oke, bisa merapat dulu. Sebelum dari kalian semua mengawali perjalanan, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan keselamatan semuanya. Amin. Doa dimulai. Berdoa selesai, saya doakan mudah-mudahan selamat sampai puncak Raja Wali. Dan besok kembali ke basecamp dengan selamat tanpa ada suatu apapun. Amin. Terima kasih untuk waktunya, saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Untuk durasi tempuh menggunakan ojek dari basecamp sampai pintu hutan hanya 7 menitan saja. Bila jalan kaki bisa sampai di 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kalau menurut saya, kalian wajib coba sih pakai jasa ojek sombeng ini. Karena sensasinya itu loh luar biasa sekali kawan-kawan. Hahaha, gaspol terus. Ya, kabut. Mas gimana mas ojek sombing mas? Pantat sampai loncat-loncat anjir. Parah sih, tapi wajib dicoba ojek sombing. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai trek disambut dengan tangga yang kayaknya bakal membuat aku menangis. Oke, mulai mendaki jam 8.46. Start
elevasi di 1700-an. Go. Pelet pintu, pendaki lelet, bentar-bentar. Sini Gajah Mungkur itu ada blok-blok, dikasih blok. Blok A 1722 MDPL. Jadi mungkin fungsinya buat kalau kita amit-amit celaka, buat pengelola base camp mencari keberadaan lokasi, mungkin gitu. Sambut tangga lagi. Jadi pendakian kali ini tuh saya mencoba untuk jalannya santai, buru-buru, karena saya lebih ngeregis juga sama mereka berdua, teman-teman baru yang ketemu di base camp. Karena saya solo sendiri dari Bandung ke sini, jadi untuk yang kalian berlihat solo hiking ke sini tuh nggak bisa, minimal harus numpang ngeregis ke orang. Dilihat dari bawah puncak Gunung Sumbingnya bentuk kabut, dan semalaman hujan lagi. Dari sekian lama yang kata pihak base camp itu udah gak turun hujan, namun kemarin malam hujan lagi untuk yang pertama kalinya. Mudah-mudahan dikasih cerah sampai area sunset. Rau. Jalurnya cukup dikelola dengan baik, banyak patok dan jelas jalurnya. 17 menit pertama tanjakannya masih gila, pemanasan yang cukup menarik. Lanjut 24 menit masih nanjak ringan. Blok B 1889 mdpl, jarak 860 meter. Kabutnya, tebalnya, tuh bayangan. 960 meter, 28 menit. Istirahat dulu sambil menunggu teman-teman yang berdua tadi, nungguin teman barengan tadi di pos 1 bayangan Taps. Nanti katanya kita ketemuan aja sama 2 orang kenalan yang tadi di tempat camp aja. Soalnya saya nggak kuat dingin, boy. Ampun, harus tetap bergerak. Lanjut. Masih dengan anak tangganya dan tinggi-tinggi. Ampun. Masih panjang, kawan. Tanjakan ringan. Tidak terlalu curam namun panjang. Sampai di blok C 1,29 kilo. Blok C 1992 mdpl. Lanjut 1. ...944 144 km, durasi 46 menit, ketinggian 1994 mdpl. Langsung gaskan lagi ya. Tanjakannya nggak berhenti anjing. Apa itu naik gunung, cok? Menyesal naik gunung. Apaan itu naik gunung, cok? Dengkul geter, cok. Anjing. Lanjut. Sampai makan coklat batang, guys, biar nambah energi dan nambah mood. Cocok untuk mendaki biar lebih semangat. Apa kalian nggak semangat gitu? Semangat dong. Men. Coklat. Kena coklat. Taps. Buat terbuka jalurnya dan langit sudah mulai
membiru. Please ya Allah, please. Mudah-mudahan cerah ya Allah, jangan kabut ya. Please, 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 please. Ya. Kasih cerah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di blok deh guys. 2086 MDPL. Mana landainya? Mana landainya? Aduh. Sudah 1 jam lebih 5. Masih nanjak. Antara nanjak lumayan dan nanjak ringan. Apakah itu nanjak lumayan dan nanjak ringan? Coba bayangkan hasilnya sendirilah. Capek. Katanya tadi pagi cuaca bagus karena pendaki Tektok Sumbing ini biasanya OTW dari jam 11 malam. Jam 11 malam tuh pada OTW tuh yang Tektok. Katanya tadi pagi cerah, dapat semudra awan. Namun pas tadi perjalanan turun si pendaki Tektok itu katanya barusan tuh masih samudra awan, tapi yang di bawah kayak gini. Tuh, gelap. Yang penting gak dapat samudra awan pun gak apa-apa, tapi hati kecil tetap berharap dapat view yang terbaik kalau Allah kasih ya. Tapi enggak juga gak apa-apa. Yang penting dari sebuah pendakian itu nilai positifnya banyak. Pelajaran yang dapat dipetik dalam sebuah pendakian yaitu melatih mental, fisik, serta ya gitu. Lanjut. Contoh-contoh pendaki goblok, ada softtek di mana-mana, sampah, nebati, tolol. Blok G2313 MDPL. Lanjut. Ini ada dua jalur ya. Nanjak 1, landai 1. Mungkin itu jalan memutar, jadi lebih panjang, tapi ini langsung nanjak. Ada bocil. Ya kita pilih jalan yang landai aja. Nggak jadi jalan yang nanjak aja, jauh ah. Lanjut. Gila tanjakannya, cok. My dengkul. Oh my god. Banyak manuk piit di sini, guys. Ini piit bukan sih? Apa golejar? Coba komen. Saya tidak paham soal perburungan. Yang tahu hanya orai kasur. Yang tahu juga orai kasur boleh komen di bawah. Blok 2368 MDPL. Kabut semakin tebal dan aku takkan pernah menyerah. Kazu Jawa. Pos 2 41 menit dari pintu hutan. Nanti pos per posnya ditulis di durasi pos per posnya ditulis di bawah video. Istirahat 5 menit.
Tadi istirahat di pos 2 sekitar 5 menit doang buat makan cemilan, minum dan rokok. Gak mau lama-lama soalnya cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Bila terlalu lama diam dan kondisi cuaca kayak gini, ditakutkan suhu tubuh kita bakalan kedinginan dan menyebabkan hipotermia. Jadi kita lanjut jalan. Caps. Jarak pandang hanya sampai 7 sampai 8 meter kira-kira. Dan treknya masih terus menanjak. Gila sih. Swimming is the best. Blok J 2465 mdpl. Oke. 2 menitan dari pos 2 Blok J. Lanjut. Kita sudah Blok J tadi, langsung turun ya. Menuki ke bawah. Aduh. Udah capek-capek ngurangin elevasi, kok ditambah lagi. Oh, kayaknya di depan mata air. Wow, terjal juga ke bawah. Sekarang kita ke bawah dulu. Ada webbing. Bodoh. Di sana mata air. Di sana. Lalu ke atas lagi. Ada. Ya, tangga lagi. Ya. Mata air. Cuman ini kayaknya nggak layak sih. Karena syarat air yang bisa dikonsumsi itu pertama tidak berwarna, lalu tidak berbau, dan tidak satu lagi apa ya tidak berbau, tidak berwarna. Coba komen di bawah. Biasanya paru-paru 3,78 kilo 2 jam 17 menit. Ada 15 detik menuju. Sok turunin lebih puncak. Detik-detik menuju Blok L. Tanjakannya konsisten. 2607 mdpl. Blok L. Udah 2 jam 44 menit. Makin atas makin tebal kabutnya. Watu Pungkur. Hati-hati curam. Jarak pandang menipis. Jadi jalurnya tuh luar lewar gini lah, luar lewar tuh. Nah, bikin luar lewar. Dan reaknya masih, katanya tadi kata yang turun masih 5 lewaran lagi. Aduh, pengen rebahan. Awannya mulai menyingkir. Oke, nice. Sudah memasuki Sabana. Detik-detik menuju pos 3 lalu ke Sunset Camp. Lanjut. Ayo ya Allah, ayo kasih terang, kasih cerah ya Allah.
keren sekali. Ayo, menyingkirlah awan hitam. Yo, menyingkirlah awan hitam. Pustika. Gajah Mungkur 2731 mdpl top sunset view. Jam 12.17. Jarak 5 kilo sampai pos 3 dari pintu rimba. 3 jam 12 menit. Kita harus bersyukur. Pohon jomblo. Kaju jomblo. Oke guys, sampai di area camp, sunset camp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Sekarang jam 12.53, tapi kondisinya kayak tidak jam 12.53. Ini kayak yang mau maghrib. Jarak dari pintu hutan sampai area camp, sunset camp di 5 kilo 28 meter. 5 kilo 28 kilometer. Dan waktu tempuh 3 jam 30 pas. Bentar. Ketinggian sunset camp ini di 2736. Oke. Kita mendirikan tenda. Lanjut. Sunset Gunung Sumbing mantap sekali kawan-kawan. Start jam 3.34. Lanjut summit Raja Wali Gunung Sumbing bareng AA dari Bandung yang ketemu kemarin di jalur berempat. Akhirnya summitnya ada teman. Oke, saya mau kasih tahu dulu, dikarenakan saat summit ini kondisi langitnya masih gelap dan agar kalian bisa ada bayangan trek summit menuju puncak ini seperti apa, jadi saya bakal kasih lihat VOV di siang hari saat kondisi sudah terang benderang. Namun hanya titik-titik vital aja ya, gak semuanya. Seperti titik camp Kandang Gidang, area sumber air, dan jalur menuju puncak yang lumayan terjal bahkan semi climbing. Area camp Kandang Gidang. Area campnya cukup luas dari area sunset.
11 menit. Jalur kembali turun. Capek-capek ngurangin elevasi, nambah lagi turun ke bawah. Mata air. Ini sumber mata air. Coba kita lihat bersih atau tidak. Kita saring bagian atas. Anjay, nggak daun asup. Airnya lumayan, banyak buat ninyo mie. Trek menuju summit ini benar-benar miring, men. Mental benar-benar diuji dan fisik benar-benar harus kuat. Bebatuan besar dan trek pasir bakal terus kita temui sampai puncak nanti. Di sepanjang jalur kita akan dimanjakan oleh keindahan pohon-pohon edelweiss yang seakan-akan mengantarkan kita sampai ke puncak nanti. Kade. Mengerikan gila. Awas. Sopat. 87. 1 jam 39 menit. Jarak 1,66 km. Mantap, curam banget cuy. Masih panjang perjalanan. Sindoro keren habis. Jam 58 menit, jam 5.32. Puncak Sumbing. Belum Sumbing.
sia-sia. Bujur kram. Pak, mantap Pak. Mantap sekali. Pak, mantap. Mantap sekali. Puncak Raja Wali. Tuh mah Merbabu Merapi. So nama ganti banyak. Agak ke kanan. Estetik. Jangan lalu pengen launan Kawah Gunung Sumbing. Jalan kaki. Dari belakang. On the way drone. Lewat Dengkul Retro. Dengkul DJ. Itu area camp kita tadi. Sana. Mantap sekali, jauh. Oke. Alhamdulillah sudah dari puncak summit dan sekarang sudah sampai di area camp. Mantap. Mudah-mudahan sekarang kita makan dulu, beberes, terus kita pulang. Semoga aman, lancar, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan referensi buat kalian yang ingin mendaki ke sini. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bila video saya membantu. Dan sampai jumpa kembali di pendakian online selanjutnya.